Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Super League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Persija versus PSIM yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Persija meraih 6 kali kemenangan secara beruntun dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2 klasmen Super League dan selisih poin mereka dengan Borneo FC adalah 4 poin. Namun seperti yang juga kita ketahui bahwa Borneo FC masih menyimpan 2 pertandingan. Tapi paling tidak Persija konsisten meraih kemenangan sehingga untuk sementara ini juga mereka adalah tim paling produktif yang telah berhasil menghasilkan total 27 gol dari 13 pertandingan awal mereka musim ini. Meskipun Persija telah kemasukan total 12 gol. Tapi karena konsistensi dari para pemain Persija yang bisa bermain dengan tempo tinggi sepanjang 90 menit atau lebih, maka tim ini setelah Borneo FC adalah tim yang sejauh ini paling banyak meraih kemenangan, yaitu sebanyak 9 kali. Dan pertandingan kedua yang akan saya analisa adalah preview dari pertandingan antara Madura United versus Persib Bandung yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan menurut hemat saya, Persib wajib meraih kemenangan di pertandingan tandang mereka di Madura jika mereka ingin bersaing di papan atas untuk bisa mempertahankan gelar juara mereka, karena kita juga masih menunggu hasil akhir dari pertandingan antara Maluku United versus Arema FC. Jika Maluku United menang berarti mereka nanti akan naik ke peringkat 3 dan juga tentu dekat dengan Persija walaupun masih jauh dari Borneo FC. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari pertandingan Madura United versus Persib Bandung, tentu saya ingin memberikan analisa dulu dari pertandingan yang dimainkan semalam antara Persija Jakarta versus PSIM Yogyakarta yang juga merupakan momen bagi Persija untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-97. Oleh karena itu, dalam kesempatan di konten ini, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persija Jakarta dan semoga sukses dengan targetnya untuk menjadi juara musim ini. Dan memang kita bisa melihat bahwa sejauh ini, jujur ya, saya ingin mengatakan teman-teman bahwa permainan Persija adalah salah satu yang terbaik setelah Borneo FC. Karena jika teman-teman melihat statistik dan juga melakukan riset dari pertandingan-pertandingan yang dimainkan Persija Jakarta, dari 13 pertandingan ini maka expected goals atau rasio kemungkinan Persija mencetak gol itu sangat tinggi sampai 3,2. Karena memang para pemain Persija rajin menciptakan banyak peluang, bahkan banyak peluang emas. Seperti juga yang mereka lakukan di pertandingan semalam. Dan memang kita tahu PSIM adalah salah satu klub yang promosi, tapi juga mereka punya permainan yang solid, terutama di lini pertahanan mereka dengan pelatih mereka asal Belanda, Jean-Paul van Gastel, yang kita ketahui sebelumnya juga pernah menjadi asisten dari Giovanni van Bronckhorst, pelatih asal Belanda yang dirumorkan kemungkinan nanti akan diinterview atau juga menjadi pelatih baru dari tim nasional Indonesia. Tapi itu masih sebatas rumor. Nah, sebelum saya menganalisa jalannya pertandingan semalam, pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang starting lineup dari kedua tim. Dari Persija Jakarta dulu, ini yang saya suka dari Mauricio Souza, dia jarang sekali melakukan rotasi kecuali ada pemain yang tidak fit atau juga terkena sanksi. Seperti di pertandingan melawan PSIM ini, memang Mauricio tidak bisa menurunkan Rizky Ridho karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning, karena dia mendapatkan kartu kuning di 2 pertandingan sebelumnya. Sehingga kali ini kita melihat, ya kalau saya melihat dari formasi sih sepertinya memakai 3 center back, ada Thales, ada Jordi Amat, ada Alan Cardoso, dan kali ini penjaga gawang yang dipilih adalah Andre Tani, bukan Carlos Eduardo. Dan di tengah ada Maxwell yang bermain sebagai pemain di sebelah kiri, flank sayap walaupun pergerakannya lebih ke depan. Dan ada Fabio dan tentunya Van Basten Souza, 2 gelandang bertenaga kuda yang selalu dimainkan oleh Mauricio Souza dan mereka memang tidak tergantikan. Dan kalau menurut saya salah satu faktor Persija itu sering menang pressing di lini tengah adalah karena hadirnya 2 pemain asal Brazil ini. Ada Bruno Tubarão yang kali ini dipilih untuk bermain dari awal. Dan di depan seperti biasa Dembele, Alano karena permainannya seperti Dembele, luar biasa pemain ini. Kalau nggak salah sudah 4 kali dia mendapatkan penghargaan Man of the Match. Nah, saya pikir semalam juga
layaknya dia mendapatkan penghargaan man of the match. Saya belum cek ya siapa yang dapat. Dan Axel tetap dimainkan. Dan ada Witan Sulaiman yang juga di pertandingan sebelumnya lawan Kediri dimainkan dan dia semakin matang, bahkan Witan bermain dengan peran yang bebas alias free roll. Nah, dari PSIM saya melihat kali ini mereka tidak bisa menurunkan Raka Cahyana yang sebelumnya membela Persija. Yang dipilih adalah Rio Hardiawan. Cukup baik permainan dia ya, walaupun dia jatuh bangun tapi dia cukup baik permainannya. Dan kemudian ada Franco Ramos di pertahanan. Ada juga Yusaku, ini pemain yang kuat di pertahanan. Ada juga Revadi Utama, wah mengerikan dia, melakukan pelanggaran tuh 2 kali ya, dan saya pikir beruntung dia hanya mendapatkan kartu kuning. Kemudian ada Rahmat Show di tengah, ini juga pemain yang kuat. Ada Fariza Sudin yang saya pikir permainannya biasa saja. Ada juga kemudian Gulam Fatkur, dan di depan, nah ini bahaya nih, Anton Fase ini pemain yang bagus. Dan ada Haljeta, target man mereka yang biasa terlibat dalam proses counter. Dan Ezekiel Vidal, pemain yang sangat skillful. Dari jalannya pertandingan seperti biasa, PSIM bermain compact football, parkir pesawat di belakang. Tapi yang saya terkesan dengan para pemain Persija yang bermain dengan full power. Apalagi kita tahu ini adalah momen untuk merayakan ulang tahun dari klubnya Persija Jakarta dan Gelora Bung Karno itu. Kalau saya melihat itu full house, bahkan dari catatan saya jumlah penonton yang hadir itu melebihi 56.000 jumlah penonton. Luar biasa, dan saya pikir tentu itu adalah rekor dari total penonton untuk musim ini, karena memang kita melihat tidak ada satupun bangku yang tersisa di Gelora Bung Karno. Luar biasa, dan saya juga ingin mengapresiasi kepada fans dari Persija Jakmania yang menjaga ketertiban selama jalannya pertandingan semalam, karena kita tahu 50.000 lebih itu adalah jumlah penonton yang sangat banyak. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa fans dari PSIM juga yang hadir, tapi mereka tertib menonton jalannya pertandingan. Nah, saya pikir ini juga bisa menjadi evaluasi bagi PT LIB atau juga PSSI untuk akhirnya membuka atau juga menghentikan larangan supporter away dan juga memberikan kesempatan kepada klub-klub lain untuk juga memberikan ruang bagi supporter mereka supaya mereka juga bisa nonton tim mereka bertanding di Partai W. Tapi tentu ya harus menjaga ketertiban dan juga tentu bekerja sama dengan supporter tim tuan rumah. Dan dari jalannya pertandingan itu Persija mainnya luar biasa. Bahkan saya pikir mereka seharusnya sudah bisa mencetak gol di babak pertama. Tapi sebetulnya peluangnya gak banyak kan dari Persija ya. Karena memang banyak shooting-shooting mereka itu yang melenceng. Bahkan saya kira itu seharusnya Witan sudah mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Alano. Tapi bisa miss seperti itu. Ya, tampak para pemain Persija terburu-buru untuk mencetak gol lebih dulu. Mereka khawatir kalau mereka tertinggal lebih sulit nanti untuk bisa mencetak gol ke gawang PSIM. Sedangkan PSIM bertahan total, tapi counter-counter mereka berbahaya. Bahkan Anton Fase hampir mencetak gol. Kemudian Ezekiel Vidal bisa menciptakan peluang dari free kick yang di-save luar biasa oleh Andri Tani. Andri Tani justru lebih banyak melakukan save daripada kiper dari PSIM Fikri ya. Nah, daripada Khairul Fikri, lebih banyak save itu Andri Tani yang lakukan. Apalagi dia ada melakukan save itu di babak kedua dari dalam kotak penalti. Jadi memang ya tidak salah juga pilihan untuk menurunkan Andri Tani. Tapi kalau menurut saya beruntung juga Andri Tani tidak mendapatkan kartu ya ketika dia melanggar Yusaku di dalam kotak penalti. Padahal itu adalah pelanggaran yang tidak perlu dan juga tidak fair. Karena menurut saya Yusaku juga tidak mengganggu Andri Tani. Dan Andri Tani juga melakukan pelanggaran itu tanpa duel perebutan bola. Dan saya juga bingung kenapa wasit di ruang VAR tidak melihat kejadian itu. Padahal di televisi ditunjukkan replaynya. Mungkin wasit tidak melihat itu, tapi seharusnya wasit di atas lapangan mungkin tidak melihat itu, tapi seharusnya wasit yang di ruang VAR melihat itu. Kalau nggak buat apa ada VAR? Ya kan ini yang selalu saya kritisi. Tapi saya tidak mau berbicara panjang lebar lagi soal wasit. Kalau nggak bisa 1000 jam konten ini ya. Saya sudah capek. Ini sudah dari dulu saya jelaskan soal wasit. Tapi ya udahlah ya. Nggak bisa dibuat apa-apa lagi ya. Memang padahal mereka sudah dikasih teknologi, tapi teknologinya juga dibiarkan begitu saja. Tentu mereka ada argumentasinya sendiri, jadi saya nggak mau terlibat dalam perdebatan. Tapi seharusnya minimal Andri Tani itu mendapatkan kartu kuning. Tapi oke, di babak pertama pertandingan berakhir dengan 0-0. Saya feeling janjian nih Persija draw nih. Karena sulit sekali bagi mereka untuk mencetak gol. Bahkan Alano sudah one on one gagal, gak bisa finishing. Padahal tuh long ball diberikan dari belakang, kalau nggak salah dari Jordi Amat, sudah sangat akurat. Tapi kemudian ini yang menarik, dari corner Alano memberikan umpan dan Maxwell menyundul bola kepada Witan dan Witan memberikan assist. Nih sebelumnya juga Witan memberikan assist kalau nggak salah di pertandingan melawan Kediri kepada Axel. Ini assist yang baik dan Maxwell bisa melakukan finishing yang sempurna. 1-0, saya udah feeling ini udah gak mungkin comeback PSIM. Karena Persija mainnya high tempo dan ditekan terus. Gila, gak kecapean tuh para pemain Persija. Tapi ini saya melihat masterclass dari
Mauricio Souza, dia mengganti Bruno, memainkan Rio Fahmi, dan mengganti Axel, memainkan França. Kenapa? Biar tengahnya lebih kuat. Supaya para pemain PSIM, kalau nanti mau counter, akan kesulitan. Karena Rio Fahmi, pemain yang lebih defensif, França, pemain yang bisa menjaga ruang di tengah, bukan Axel yang bermain di depan. Kemudian, saya lebih kaget lagi ketika dia mainkan Arli. Nah, ternyata dia melakukan itu untuk menjaga konsistensi Persija membangun serangan. Ketika Arli masuk, 2 kali dia memberikan umpan kunci. Salah satunya dia memberikan umpan kunci itu kepada Cardoso. Cardoso cutback kepada Alano yang mencetak gol yang spektakuler, yang menurut saya adalah salah satu gol terbaik pekan ini. Dan dia menyelesaikan peluang itu dengan membawa timnya untuk meraih kemenangan karena itu dicetak di masa injury time. Artinya Alano kill the game. Kalau menurut hemat saya, Persija bisa menang karena para pemain pantang menyerah dan para pemain punya level of confidence yang tinggi, karena juga sebelumnya mereka telah meraih 5 kali kemenangan secara beruntun. Ini adalah momentum yang baik bagi Persija dan tentunya mereka harus menjaga kebugaran dari para pemain mereka. Dan jujur saya sangat terkesan menonton permainan dari Persija yang bermain total ofensif walaupun di defense mereka pressingnya cukup kuat. Dan kita tahu di pertandingan semalam Rizky Ridho tidak bermain, tapi mereka bisa menjaga clean sheet tentu karena PSIM juga bermain defensif. Tapi beberapa kali PSIM sebetulnya bisa membuka pertahanan mereka, namun ada beberapa save dari Andri Tani. Jadi well done Persija, dan kita tunggu nanti pertandingan mereka selanjutnya. Dan saya sudah tidak sabar nanti jika nanti 2 tim yang kita tahu merupakan rival, yaitu Persija dan Persib, nanti bertemu kalau nggak salah awal tahun depan. Nah sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Madura United versus Persib yang adalah pertandingan wajib dimenangkan Persib Bandung karena Persib sudah tertinggal sangat jauh dari tim-tim lain yang berada di top 3. Ya kan, ada Malut jika nanti mereka menang lawan Arema FC, ada Persija, ada juga Borneo FC. Memang Persib musim ini fokusnya yang utama itu di kompetisi antar klub Asia, tapi di liga juga mereka harus improve. Dan saya sudah katakan berkali-kali kesulitan mereka itu adalah conversion dari peluang-peluang yang mereka dapat. Padahal peluang mereka tuh banyak. Nah artinya Persib sejauh ini tidak punya yang namanya target man yang bisa menyelesaikan peluang-peluang di dalam kotak penalti. Ini menjadi kesulitan mereka. Ramon belum mencetak gol, Andrew Jung ya belum konsisten. Memang dia lebih baik performanya di ACL 2. Kemudian William Barros mainnya di wing. Memang dia sudah mencetak 6 gol kalau nggak salah di Liga. Tapi ya dia lebih sibuk tuh di wing. Nah artinya pemain dari tengah itu harus lebih proaktif. Kalau bisa banyak lepaskan shooting-shooting dari luar kotak penalti. Madura United juga tidak jelek. Di pertandingan mereka sebelumnya lawan Borneo FC itu juga mereka bermain baik meskipun mereka kalah dengan skor 1-0. Tapi mereka bermain baik dan mereka adalah tim yang biasa menunggu kemudian bermain counter. Artinya dalam hal ini para pemain Persib harus berhati-hati. Mereka tidak boleh menganggap remeh Madura United karena meskipun mereka berada di zona papan tengah, tapi tim ini punya kemampuan untuk membuat kejutan. Dan kita tahu bahwa Persib sedang kesulitan untuk meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan away mereka. Jadi saya pikir untuk pertandingan besok malam, para pemain Persib yang penting jangan membuat kesalahan di tengah, karena nanti counter dari Madura tuh bisa cepat. Yang kedua, finishing harus baik. Kita tunggu teman-teman pertandingan besok malam yang saya yakin akan berlangsung menarik. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.